latih-latih di rumah ya. Haula, haula. Sebab hak kecil itu ada di Fatihah ya. Kalau hak kecilnya ibu belum bisa ya otomatis Fatihahnya salah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi jadi hak gede tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Him, Rahmanirrahim itu hak gede. Padahal hanya hak tipis, hak kecil, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau ibu nggak bisa jadinya alhamdulillah. Itu hak gede. Alhamdulillah hak gede itu. Yang hak ini kan mainnya tenggorokan. Huruf halki ya. A H H go ho gitu. Lah buktinya kita kalau kepedesan kan pasti keluarnya hak kecil. Gitu. Nggak ada hak ngebas. Nggak ada. Buktinya itu. Berarti kita bisa ngeluarin hak kecil gitu. Tinggal gimana caranya membiasakan. Ya saya bilang ya, dibiasain. Ya jangan sampai nyolong napas. Falama misalnya. Falamma aboat mahaula. Orang nggak kuat, mundur lagi. Mahaulahu dhahaballah. Nggak kuat, mundur lagi. Dhahaballahu binurihim. Orang nggak kuat, mundur lagi. Binurihim watarokahum. Nggak kuat, dua kata. Watarokahum fi zulumat. Nggak kuat. Fi zulumatil la yubsirun. Tapi benar baca kayak begitu. Ya, daripada falamma Allahu dhahaballahu kayak dikejar-kejar setan, ya. Nah, jangan. Sakta itu berhenti tanpa napas. Nah, jadi keluar dari kaidah dasar. Peraturan dasarnya kalau berhenti harus napas. Ibu baca surat apapun, Qul a'udzu birabbin nas, berhenti, napas. Malikin nas, berhenti, napas. Ilahin nas. Nggak boleh mentang-mentang ayatnya pendek terus ditabrak. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarr. Nggak boleh. Kalau emang mau ditabrak kayak gitu maka dibacanya wasol. Qul a'udzu birabbin nasi, malikin nasi, ilahin nasi. Jadi harokatnya tetap dibaca gitu. Nah, jadi ketika kita baca ayat 52, qalu ya wailana man ba'atsana mim mauqadina hadza. Jadi berhenti tapi nggak boleh ngambil napas. Kalau di Akhir ayat nah sama itu juga. kita Berhenti tanpa napas. Al-Kahfi ya. Maksudnya harus disambung, lebih baik disambung apa? Yang dimenangkan di saktahnya. Nah itu sama, berhenti tapi tanpa napas. Itu kan ayat aslinya, tapi dimenangkan hukum saktahnya. Lahu iwaja qayyima. Sebab kalau ibu baca secara saktah, secara nggak langsung ibu berhenti, berarti jadi ayat. Tapi kalau ibu baca jadi ayat maka nggak jadi saktah. Jadi jeda berhentinya itu dua alif atau dua harokat. Jadi balik lagi ke kaidah dasar tajwid. Kalau kita ketok nih, mimauqadina hadza gitu. Kalau kayak tadi yang Al-Kahfi lahu iwaja qayyima. Kita ulang lagi, masih ayat ke-17 ya. Saya baca dulu, perhatikan panjang pendeknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Masaluhum, tanya kemarin udah saya ingetin, ta sama za ya, ta sama za ujung lidah keluarin, tempelin ke gigi atas. Dua huruf yang boleh keluar dari gigi, ta sama za ya. Masaluhum, mimatinya ketemu kaf, idhar syafawi. Kamathalil ladis, alifnya nggak dianggap, za-nya masukin ke sin. Ladis tauqada naro, ron matiwat, naron dibaca matiwat dua harokat ya, naro. Kalau rohiman dibaca rohima, gofuron dibaca gofuro. Namanya matiwat, cukup dua harokat aja. Falamma, manya mat jais kita baca dua aja. Ambon, nah ini baru mat wajib, benderanya tebal ketemu hamzah, satu kata. Ambo atma, yang udah bisa hamas tanya kasih hamas. Ambo atma haulah, haulahu satu kata mundur dari ma. Ma haulahu dhahaballah, lohnya dibaca tafkhim, bukan dhahaballah tapi dhahaballah, karena lafzul jalalah, lafaz Allahnya jatuh setelah harokat fathah. Dhahaballahu binurihim, izhar syafawi, mimati ketemu wa tarakahum, watarokahum sama mimati ketemu fa, idhar syafawi, fi panjangnya dua aja, mat tabi'i, zuluma manyamat asli, til masukin idgham bila guna, zulumatillah lanya sama mat tabi'i, yub pantul kolkola, si shotnya monyongin. Nah ini yang masih banyak kurang kemarin. La yubsirun, sum tahan min tasdid, mum masukin iklab, domatain ketemu ba, sum mum panjangnya sama, sum mum bok mon, yang udah bisa hamas kafnya kasih hamas, bok mon, monnya izhar, mon yong, domatain ketemu fa, ifa ausat antara en sama yong fahum, izhar mimati ketemu lam, idhar syafawi, fahum la yaw, jangan lupa yarnya tebel, baru jar bar ya, rohnya dibaca tafkhim tebal karena jatuh setelah harokat fathah. La yarji'un, saya dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kenapa? 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Kenapa? 1 2 3. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara, falamma adaa'at ma haula. Kenapa? 1 2 3. Falamma adaa'at, ayo haknya haulah berhenti dulu ya, haulah haknya bu dibiasain, ini paling susah banget mama. Haula itu hak gede itu, hak tipisin kayak orang kepedesan. Ha ar-rahmanir-rahim, ar-rahmanir-rahim, haula bukan haula. Ma haula itu hak gede itu, ma ha
ma haula. Yo diulang, falamma. Tarik nafas, 1, 2, 3. Falamma adaat. Oh, masih aja yang ranyima. Jangan mikirin utang biarin aja carry. Ma haulahu mundur. Ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum. Kenapa? 1, 2, 3. Ma haulahu wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Baik apa? 1, 2, 3. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Nah, baru dibilangin yubsir itu sin itu. Monyong, masa harus diingetin mulu. Zulumat sama zonya juga fil zu azim bukan azim, bukan zulu. Kalau zulu zai, zulu monyongin. Yubsirun bukan yubsirun itu sin ya. Watarokahum diulang, baik apa? 1, 2, 3. Watarokahum masih, ayo dipaksa ya, masih banyak yang pakai sin ya, diulang, tarik nafas lagi, 1, 2, 3. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Yang masih pakai sin masih mendominasi ya, masih banyak, jadi yang short yang benar malah kalah ya. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Baik apa? 1, 2, 3. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Yarnya tebal apa tipis? Jangan yarji itu tipis, yauji itu. Allahu Akbar, monyong. Diulang, tarik nafas, 1, 2, 3. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Kemarin sini udah bagus tuh, jadi balik lagi jadi Saiton. Nah, kemarin kan dia jago tuh, nggak ngaji ya gitu. Kalau nggak ngaji mama gitu gitu. Ya kan pulang ngaji harusnya bagus.
Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Masaluhum kamasalil ladzi Tauqada naro. Naro falamma asobat asoat ma'aulah ma'aulahu tahabaulahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun humyun fahum la yarji'un. Kaulah. Nah, itu panjang. Apa penyakitnya mama? Falamma.
Om Yun. Om. Paum. Om Yun. Kahum. Nah, penyakit. Kurang tuh. Nah, itu kurang. Watarokahum. Baca nggak apa-apa, tapi ngaji. Kalau masih belum lancar nggak apa-apa. Daripada ntar baca salah ntar malu, nggak ngaji-ngaji lagi. Nah, tutup bareng. Iya. Iya bener. Iya. Yang bagus tuh emang begitu. Justru senang kalau disalahin, ya kan? Jadi tahu. Saya kan nggak semua orang tuh gitu. Ada yang pas kasih tahu, wes motong, motong nggak ngaji-ngaji lagi. Yang pertama naron. Nah tadi masih banyak yang kepanjangan, ya. Naron, ron itu kan matiwat, panjangnya 2 aja. Jadi antara na sama ro panjangnya sama. Jadi kalau nanya kita ketuk 2 misalnya 2 detik ya, naro gitu. Jadi jangan naro, ro nya itu kepanjangan jadinya.
naro, udah naro. Oh, kalau diketok begitu ya. Terus haula tadi udah saya sampaikan juga ya, susah banget nih mama nih masih hak gede aja ya. Coba dilatih-latih di rumah ya. Haula, haula. Sebab hak kecil itu ada di Fatihah ya. Kalau hak kecilnya ibu belum bisa ya otomatis Fatihahnya salah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi jadi hak gede tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Him, Rahmanirrahim itu hak gede. Padahal hanya hak tipis, hak kecil, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau ibu nggak bisa jadinya alhamdulillah. Itu hak gede. Alhamdulillah hak gede itu. Ya, kalau hak kecil alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Haulahu ma haulah ma haulah haulah. Kalau hak gede haulah ma haulah itu hak gede ya. Emang susah ngubahnya, itu susah, harus dipaksa ya. Pasti bisa. Kenapa pasti bisa? Karena hak itu nggak ada hubungannya sama gigi ya. Beda sama sa sama za tuh. Sa za dia ada hubungannya sama gigi. Kalau giginya udah hilang, udah sprotol, ya nggak bisa ngucap za, mau nggak mau harus pakai gusi, ya kan? Itu kalau kagak nyelip, kalau nyelip repot, ya kan? Nah, kalau yang h ini kan mainnya tenggorokan, huruf halki ya, a h h go ho, itu nggak ada hubungannya sama gigi, makanya harus bisa, nggak boleh enggak, gitu. Lah buktinya kita kalau kepedesan, ibu kalau kepedesan pasti keluarnya h kecil. Gitu, nggak ada hak opas, nggak ada. Buktinya itu, berarti kita bisa ngeluarin hak kecil gitu. Tinggal gimana caranya membiasakan. Ya saya bolak-balik ngomong kalau ibu sholat tuh ya baca Fatihah. Coba baca Fatihahnya yang benar sambil di angan-angan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan hak kecil tuh. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Dibiasain ya kalau lagi sholat, jangan bacanya kedablus ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nggak bisa, apalagi ntar baca Quran juga gitu juga ya. Jadi diusahain pas sholat itu sambil dipraktekin. Sebetulnya kagak boleh sholat buat latihan, itu kagak boleh sebetulnya. Sholat ya sholat ya lillahi ta'ala. Cuman ya berhubung makomnya kita ya derajat kita baru belajar, niatono belajar lah ya, niatin sambil belajar. Sebetulnya nggak boleh, sholat ya sholat gitu ya. Terus kalau diantara ibu-ibu ada yang saya tulis jangan digentak gitu ya, itu maksudnya apa sih? Itu setar awal baca. Setar awal baca tuh nggak semua sih ya, cuman ada beberapa yang suka digentak ya. Kalau nggak digentak biasa nih ya, masaluhum, nah itu nggak digentak, masaluhum. Jadi setar awal doang aja. Falama misalnya, falama, nah itu nggak digentak. Ya kalau digentak, masaluhum, nah itu gentak namanya. Falama, falama, emang emnya benar, tapi fa amalanya itu digentak, jadi ketokannya jadi setengah. Ya, falama itu namanya gentak. Falama, falama, tapi kalau nggak digentak, ya ketokannya jadi penuh. Falama, falama, falama gitu. Jadi gentak. Falama, falama. Emang emnya benar, ditahan, ditekan dia. Mim tasdidnya benar mimnya, cuman setar awalnya yang salah. Falam, falam gitu. Watarokahum roknya pendek. Watarokahum pendek. Watarokahum. Jadi bukan watarokahum. Nah ini lagi-lagi penyakitnya mama, ke bawah sama lagu. Paham tuh penyakitnya. Watarokahum, nah, panjang padahal pendek ya. Watarokahum pendek. Watarokahum firzu. Nah ini yang lolos semua nih ya, dari kemarin sampai sekarang ya. Saya belum nemuin ada yang baca zo-nya bener. Nah,
untuk zo ya, khusus zo sama shot ya, yubsirun tadi itu. Ya, zo-nya yang kurang pas sama shotnya. Tapi kalau huruf isti'la, so, do, to, zo, bolak-balik saya ngomong saya masih maklumin karena emang itu susah. Ya, saya dulu belajar tahsin sama guru saya, sama kiai saya, itu paling lama itu ya belajar huruf isti'la bu, so, do, to, zo itu yang paling lama. Ya. Makanya saya bisa maklumin. Ya. Tapi bukan berarti nggak bisa ya, tetap kalau dibiasain mah insya Allah bisa. Terus sumum, nah ini tadi sumum bok mon, mamunnya itu izar ya, jangan bokmu, nah, atau lagi jangan bokmum, bukan bokmum, kalau bokmum jadi bokmon n ya, yun n. Kalau memang kita nggak tahu itu ikhfa ya, setidaknya n-nya jelas. Seandainya ibu nggak paham tuh ikhfa, yun kan ikhfa tuh harusnya antara n sama ikhfa ausat. Ya seandainya ibu nggak tahu, ya udah di n-in aja. Ya yun fahum itu lebih benar daripada yufa yu, itu nggak jelas itu. Yu fahum bukmu yu, ah itu nggak jelas. Itu n apa bukan itu ya. Itu kalau di ikro adanya di ikro 4 ya. Saya sering nyampein, mungkin yang baca kayak gitu di antara ibu-ibu dulu pas ikro 4 kalau belajarnya pakai ikro ya. Kalau belajarnya pakai Baghdadi itu yang a i u ya, alif fathah a, alif basroi, alif doma u, itu biasanya di pasal ke-6. Nah itu yang pas tanwin tuh, an in un ban bin bun, itu biasanya nggak lancar, belum bener, terus dilanjutin. Ya kalau di ikro 4 itu, nah itu belum lancar langsung dilanjutin, nah itu bahaya. Ya barangkali diantara ibu-ibu ada yang belajar ikro ya, atau ngajarin ikro, hati-hati di ikro 4, di ikro 5 ya. Kalau diantara ibu-ibu ada yang belajar ikro atau ngajarin ikro, hati-hati di ikro 4, di ikro 5 ya. Ikro 1, 2, 3 gampang, nanti fatalnya itu di ikro 4, ikro 5. Ikro 4 belum lancar kok langsung dimasukin ikro 5, ikro 5 belum lancar kok masuk ke ikro 6, udah bablas tuh, ntar sampai tua baru baca begitu. Di ikro 4 itu ada tanwin, terus ada juga sukun-sukun, misalnya yauma, mauta gitu ya, baita, haula. Itu banyak orang kalau dibablasin nanti ikro 5, ikro 6 mauta dibaca mata, mauta tulisannya dibaca mata, haula dibaca hala gitu. Karena disangkanya yang waw sukun itu karena mati, taunya mati kagak dibaca. Harusnya mauta jadi mata. Dia taunya sukun itu gak dibaca. Ini saya ngomong berdasarkan penelitian ibu ya, berdasarkan ngajar, berdasarkan teori lah. Jadi saya nggak asal ngucap ya. Ikro 1 itu cuman buat ngenalin huruf abatasa sampai ya. Terus nanti ikro 2 pengenalan harokat, ikro 3 pelancaran antara huruf dengan harokat. Antara huruf dengan harokat masih salah, jangan dinaikin ke ikro 4. Nah, makanya kalau yang nggak sabar ngaji tempat saya pada keluar, ya biarin aja, malah untung saya. Kadang kalau orang yang maaf nih ya, ini pengalaman juga, soalnya ada beberapa ibu-ibu, bapak-bapak yang ngajar juga ya, terus curhat sama saya, lalu gimana Pak Ustadz, saya suruh ulang kagak mau. Jadi kan orang-orang ngajar banyak juga yang curhat sama saya, nggak usah sebutin lah ya, ibu-ibunya, bapak-bapak, habis saya ajar nih Pak Ustadz nih, ya, ini ibu masih salah nih, jangan ikro 5 dulu, nggak mau dia, pengennya tetap ikro 5, ya udah akhirnya saya ikro 5-in, lah orang salah. Kalau saya berhenti langsung, mau ikut saya atau mau ikut ibu sendiri gitu kalau saya. Kalau cara saya ya, gitu. Ya karena bahaya, fatal kalau udah lewat aja udah terus. Nanti di ikro 5-nya ketemu lagi yang susah lagi. Di ikro 6-nya ketemu lagi yang susah lagi, terus sampai Quran. Ya. Jadi buat yang masih tahap belajar, yang ngulang-ulang di ikro 4, ikro 5, atau di antara ibu-ibu mungkin ada yang ngajar ya, hati-hati di ikro 4, di ikro 5. Kalau memang belum lancar diulang. Anak-anak itu di rumah itu diulang itu bisa sampai 3 kali. Satu lembar itu bisa diulang sampai 3 kali. Khusus untuk ikro 4, ikro 5. Bahkan ada yang seminggu. Ya 5 kali ngaji misalnya gitu. Itu saya ulang-ulang aja terus.
Cuman kalau yang ibu-ibu kan mohon maaf nih, yang tua-tua ya, nggak ibu-ibu doang sih, ya bapak-bapak juga sama yang belajar Iqra, itu kan keterbatasan waktu, pengennya setiap ketemuan langsung naik, nah itu jadi masalah, ya kan? Ini yang membedakan sama anak-anak. Kalau anak-anak, kamu besok ulang ya, langsung kasih PR bu. Jadi misalnya kayak tadi ya, mauta dia baca mata, ya haula dia baca hala, oh berarti ini anak belum paham nih. Besok kamu Pak Ustadz ulang ya Pak Ustadz. Langsung saya kasih PR, dikerjain di rumah supaya dia belajar. Nah itu kan yang nggak dipakai kalau untuk ngajar bapak-bapak sama ibu-ibu. Nggak mungkin dikasih PR. Orang suruh belajar aja kagak dipelajarin, apalagi kasih PR. Malah berhenti ngajinya ntar. Nah, gitu. Jadi ada caranya tersendiri sebetulnya belajar Iqra itu. Ya walaupun nggak apa-apa ya, sekali lagi saya cuma ngasih tahu sebetulnya metode Iqra sendiri itu ada tata caranya. Makanya orang yang belajar Iqra kalau dengan benar ya, itu dalam 6 bulan udah bisa hatam, dia udah bisa Quran bu, dengan catatan benar ya. Iqra itu cuma 6 ya kan, Iqra 1 sampai Iqra 6. Nah setiap Iqra 1, Iqra 2 gitu ya, Iqra 3 itu halamannya cuma sampai 32. Jadi kalau satu hari satu lembar itu sebulan kelar. Ya, di Iqra 5 misalnya nanti mulai belajar mat iwat ada tuh di situ. Ya kayak tadi misalnya ya, naron dibaca naro, belajar tak marbuto, belajar mat arif li sukun dan sebagainya. Itu adanya di Iqra 5. Masuk ke Iqra 6 baru nanti ada hukum-hukum ikhfa, iklab. 5 dibablasin ke 6 dibablasin, udah. Quran juga bablas. Yang repot saya betulinnya. Nah, itu. Jadi ibarat motor udah rusak parah ya, dibawa ke bengkel, nah bengkelnya saya. Nah ini gimana ya kan, nah, susah ibaratnya gitu. Nah, harusnya dari awal itu ya, makanya buat yang belum lancar ya coba diulang-ulang lagi Iqra-nya. Belajarnya jangan pakai Quran, pakai Iqra aja, belajar pakai Iqra ya, karena Iqra lebih mudah. Nah, kalau ibu-ibu yang pakai juz amma misalnya ya udah pakai juz amma, itu lebih mudah karena hurufnya kan sepotong-sepotong ya, kata-katanya sepotong-sepotong. Kalau Quran berderet, ibu ngelihat berderet aja udah pusing duluan, ya kan? Baru ngelihat berderet aja udah panjang, udah pusing duluan udah. Belum napasnya kagak sampai, ya kan? Napasnya ngos-ngosan, dan seterusnya, gitu ya. Nah terus kalau untuk berhenti nggak mesti harus kayak saya, ya. Kalau yang bareng-barengnya kita samain biar seragam. Tapi kalau pas ibu baca sendiri mah sekuat napasnya. Yang penting jangan nyolong napas, ya dibiasain, ya jangan sampai nyolong napas supaya terbiasa baca Quran itu nggak terengah-engah ya, nggak ngos-ngosan. Jadi kalau emang napas kita kuatnya misalnya kita kuatnya cuma sampai ladi misalnya gitu. Mathaluhum kamathalil ladzi. Udah berhenti aja. Mundur kamasalil ladzi istauqada naro. Gak usah maksain sampai naron misalnya gitu. Falama misalnya. Falamma aboat ma. Gak kuat sampai haula, ya udah berhenti sama ma. Mundur ntar. Aboat ma haula. Orang gak kuat, mundur lagi. Ma haulahu dhahaballah. Gak kuat, mundur lagi. Dhahaballahu binurihim. Orang gak kuat, mundur lagi. Binurihim watarokahum. Gak kuat, dua kata. Watarokahum fi zulumat. Gak kuat. Fi zulumatil la yubsirun. Tapi benar baca kayak begitu. Ya, daripada falama Allahu dhahaballah kayak dikejar-kejar setan, ya. Nah, jangan. Lebih baik terputus seperti itu tapi bacanya benar. Ya, daripada dipaksain. Ya, tanya enggak? Betul. Sakta itu berhenti tanpa napas. Nah jadi keluar dari kaidah dasar, keluar dari peraturan dasar. Peraturan dasarnya kalau berhenti harus napas. Ibu baca surat apapun, Qul a'udzu birabbin nas, berhenti, napas. Malikin nas,
berhenti, napas, ilahin nas. Nggak boleh mentang-mentang ayatnya pendek terus ditabrak. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarr. Nggak boleh. Kalau emang mau ditabrak kayak gitu maka dibacanya wasol. Qul a'udzu birabbin nasi, malikin nasi, ilahin nasi. Jadi harokatnya tetap dibaca gitu. Nah, jadi ketika kita baca ayat 52, qalu ya wailana mam ba'atsana, itu iklab ya. Mam iklab, mam ba'atsana mim mauqadina hadza. Jadi berhenti tapi nggak boleh ngambil napas. Biasanya kan ngambil napas, nah ini nggak boleh. Qalu ya wailana mam ba'atsana min mauqadina hadza gitu. Nah, kalau saya pribadi, nah kalau kayak Bu A kan suka ikut juga yasinan sama saya ya. Beberapa ibu-ibu yang suka ikut yasinan sama saya, itu di ayat itu berhenti di Rahman. Karena saya yakin orang nggak kuat. Saya nggak tahu kalau ibu-ibu ya. Wah, kalau ibu-ibu sih kayaknya nabrak aja loh, mama ya. Kalau saya ya saya berhentiin ya, jadi tarik nafas, saya berhenti di Rahman. Ya, perhatikan cara bacanya. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman. Nah, nanti mundur. Hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Kalau saya cara bacanya begitu. Ya, nggak tahu kalau ibu-ibu gimana? Sama? Alhamdulillah kalau sama. Karena kalau ibu-ibu di yasinan yang berhenti ada. Ada, ya boleh. Pokoknya kalau emang kita nggak kuat napasnya ya berhenti aja. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza. Boleh. Hadza ma wa'adar dan seterusnya. Yang penting jangan ditabrak. Jangan berhenti terus ngambil napas, nah itu yang nggak boleh, atau ditabrak dua-duanya, itu yang nggak boleh. Ya. Kalau di akhir ayat, Akhir ayat kalau ada sakta juga. ada, nah, ya sama itu juga, Itu ketika berhenti, berhenti tanpa napas, nah, sama kalau di akhir ayat juga, Al-Kahfi ya. maksudnya harus kalau kita berhenti, kalau kita harus disambung, lebih baik disambung apa? Yang dimenangkan itunya tadi saktahnya, saktahnya yang dimenangkan. Ya ja'al lahu iwaja, nah, itu kan ayat. Qayyima, nah itu sama, berhenti tapi tanpa napas. Itu kan ayat aslinya, tapi dimenangkan hukum saktahnya. Lahu iwaja qayyima, karena iwajannya matiwat, ya maka ketika diwakofin tetap statusnya matiwat. Kan iwajan tulisannya. Karena diwakofin, kalau wakof kan berarti annya hilang ya kan. Nah tetap status mah menjadi matiwat dia. Iwajan dibacanya iwaja. Qayyimah tetap lanjut langsung. Nah seandainya emang nggak kuat ya udah minimal tabrak satu kayak tadi Yasin ya. Udah tabrak satu aja. Lahu iwaja qayyimah. Nah udah kita ulang lagi. Qayyimah dan seterusnya. Ya emang harus diulang, bukan boleh enggak. Kalau ditabrak malah nggak salah. Kayak tadi misalnya marqadina hadza. Terus ibu lanjutin wa ada roh, kagak boleh, orang lagi berhenti kita. Tapi kadang-kadang di markodinanya itu kagak ada saktanya. Markodina hadza, mana ada saktanya enggak? Nggak ada kalau kayak gitu. Markodina hadza. Nah bukan berarti belum berhenti kan. Bukan. Jadi harus ada berhentinya dulu. Iya, berarti enggak ada saktanya. Nggak ada saktanya kalau bacanya begitu. Kadang begitu. Markodina hadza lurus. Harusnya diberhentiin. Marqadina hadza qadina hadza gitu. Jadi ada jeda. Ya, ada jeda. Jedanya itu berapa? Jedanya itu kalau untuk ukuran tajwid ya kembali ke kaidah tajwid, satu alif atau dua harokat. Jadi jeda berhentinya itu kurang lebih satu alif atau dua harokat. Jadi balik lagi ke kaidah dasar tajwid. Ya. Misalnya kita baca tadi ya, kalau kita ketok nih, ya wailana man ba'atsana mim marqadina
marqadina hadza gitu. Kalau kayak tadi yang Al-Kahfi lahu iwaja qayyima gitu. Jadi tetap balik ke kaidah dasarnya, berhentinya satu alif atau dua rokat. Kalau berhenti nggak boleh. Nah itu makanya tadi saya sampaikan kalau ayat, nah yang diutamakan adalah saktahnya. Jadi ayatnya itu kalah sama sakta. Sebab kalau ibu baca secara sakta, secara nggak langsung ibu berhenti, berarti jadi ayat. Tapi kalau ibu baca jadi ayat, maka nggak jadi sakta. Saya ulang nih, pahamin ya. Kalau ibu baca lahu iwaja qayyima, berarti ibu baca sakta. Secara nggak langsung iwajanya menjadi ayat, berhenti. Iwaja qayyima, secara nggak langsung jadi ayat. Tapi kalau ibu sengaja berhenti lahu iwaja terus tarik nafas qayyima, maka ibu cuma dapat ayat tapi nggak dapat sakta. Paham nggak nih? Ya, kalau yang pusing ya pusing lah. Pokoknya gitu ya. Kalau yang cerdas cepat, oh iya bener gitu. Soalnya di malam Jumat akbar di RB ini dibaca terus. Ya nggak apa-apa, bagus. Tapi berhenti. Sekarang mula. Ya kan ada yang mimpi. Terserah. Tapi hukumnya seperti itu yang harus. Jadi kalau seandainya kita berhentiin iwaja terus kita narik nafas, berarti kita nggak menghukumi secara sakta. Tapi kalau ibu baca secara sakta, iwaja qayyima, berhenti tanpa nafas, ya ibu dapat 2. Ya. Tapi kalau bicara status nggak begitu ya. Kalau bicara status, andai kata ada ayat lalu kemudian bertemu dengan sakta, maka mana yang dimenangkan? Yang dimenangkan sakta. Itu ulama sepakat, ya. Jadi ada peraturan lah kalau bahasa kita ya. Ada peraturan tersendiri dalam kaidah-kaidah tajwid. Misalnya ada ayat nih, kadang-kadang ayat atasnya lam alif kan. Nah kalau bicara status hukum tanda lam alif kan harusnya ditabrak. Nah berhubung tanda lam alif itu di bawahnya ayat, maka yang dimenangkan adalah ayat. Tapi kalau tandanya sakta, walaupun itu ayat, yang dimenangkan sakta. Sama aja kayak misalnya waktu kemarin kita bahas di hukum mat, kalau ibu masih ingat tuh, mat wajib yang menjadi mat arif disukun. Misalnya yasha gitu kan, yang firu lima yasha wa yu'adzibu may yasha, tulisannya kan yasha'u, yasha. Nah itu kan kalau bicara secara hukum, dia punya 2 hukum, mat arif disukun sama mat wajib, yu'adzibu may yasha. Jadi kalau bicara hukum dia punya 2 hukum, bisa dibaca mat arif disukun, bisa dibaca mat wajib. Nah timbul pertanyaannya nih, terus kita bacanya apa? Kan sama aja Pak Ustadz, beda. Mat arif disukun bisa dibaca 3. Ingat, mat arif disukun nggak cuma bisa dibaca 2 harokat, tapi bisa 4, bisa 6. Sementara mat wajib mutasil harus dibaca 6. Kalau kita pakai kaidahnya mat arif disukun, berarti mayasya boleh dibaca 2. Yang pertama, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Udah kita baca 2 aja, kan mat arif disukun. Atau kita baca 4, man yasha, gitu kan? Ya nggak boleh, ternyata ada peraturannya. Ketika mat wajib menjadi mat arif disukun, maka yang dimenangkan adalah mat wajibnya. Mat arif sukunnya kalah. Nah itu peraturan-peraturan dalam tajwid. Ya kelak nanti kalau ibu udah pinter, nanti ibu buka di kitab Al-Itqan. Itu ada khusus untuk kaidah tajwid. Ya, kitabnya Al-Itqan fi ulumil Quran, itu ada beberapa kaidah tajwid, termasuk kaidah-kaidah yang gharib, ya, yang asing, yang di telinga kita kurang sering dengar. Misalnya kayak alaihim dibaca alaihum, itu ada. Ya, nama kitabnya Al-Itqan. Tapi kalau mau belajar susah nih ayo sport sama doa. Jadi ada standarnya. Ya, kalau saya jelasin takut waktunya gak cukup. Buat ibu mah kalau saya nih, ya udahlah baca yang bener, ya mahrotnya pas, ya kan, panjang pendeknya pas, stop udah. Kecuali ibu niat ngajar kayak saya. Kalau ibu niat ngajar kayak saya harus punya pengetahuan lebih, kan ngajarin. Tapi kalau cuma sekedar buat diri sendiri, buat baca ya udah, yang penting bacanya pas, mahrotnya pas, panjang pendeknya pas, udah gitu aja. Ya tapi kan sebagai ilmu tentunya saya tetap masih tahu
Kayak tadi masalah sakta, masalah matahari sukun gitu ya. Jadi ada beberapa peraturan, ada beberapa kaidah dalam hukum tajwid. Karena ya sama aja kayak di fikih. Di fikih itu kan kadang-kadang ada hukum yang bertabrakan. Mana yang harus diambil? Kan begitu. Kalau orang yang cuman maaf kayak kita yang awam belajar fikih karena cuman dasarnya, ya udah dasarnya aja. Tapi ketika ada suatu masalah kan nanti akan timbul pertanyaan. Ya, contohnya dalam kaidah fikih itu ketika ada kewajiban baru, ya, terus kemudian kewajiban lama belum kita tunaikan, maka yang dilakukan adalah kewajiban yang baru. Ibu belum sholat zuhur, ya, jalan di perjalanan, tiba-tiba azan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, waduh, saya belum sholat zuhur. Apa yang ibu lakuin? Sholat zuhur dulu, kodok, apa sholat asar dulu? Sholat asar dulu, baru kodok zuhur, gitu. Kewajiban yang pertama dulu, baru kemudian kewajiban yang sudah lewat. Ya, jadi ada beberapa kaidah-kaidah yang mungkin kalau menurut orang awam bilang, kan saya belum sholat zuhur, wajibnya sholat zuhur dong, kan gitu. Saya kodok dulu sholat zuhur, habis itu sholat asar, walaupun tetap sah ya. Walaupun ada kata ibu kodok dulu zuhur, kemudian sholat asar tetap sah. Tapi yang benar secara fikih, ibu tunain dulu yang sekarang, baru kemudian tunain yang sebelumnya. Ini berlaku bukan cuma wajib doang, sunnah juga begitu sama. Ya, wajib sama sunnah ketika bertemu yang baru, maka yang dimenangkan hukum yang baru. Ada anak kecil, ya, ibu bapaknya belum akekain dia, kan sunnah akekah, ya kan? Masuk bulan Zulhijjah, ada sunnah korban, punya duit pas 3,5 juta, apa yang harus dilakukan? Korban. Pinter, tumben. Kayaknya udah dikasih tahu. Gitu. Jadi kalau ada sunnah yang lama ketemu yang sunnah yang baru, yang dimenangin sunnah yang baru. Wajib yang lama ketemu wajib yang baru, yang menangin wajib yang baru. Itu di kaidah fikih ya. Jadi bukan masuk di ilmu fikih. Kalau ilmu fikih, ibu belajar ilmu fikih itu udah mateng, bersuci, sholat itu udah mateng. Tapi ada ilmu yang namanya qaidul fikhiyah, atau kaidah-kaidah fikih itu rumusan ya. Banyak kitab-kitabnya, diantaranya yang paling terkenal kitab Asbah wan Nazoir, yaitu Imam As-Suyuti. Itu banyak dipakai. Saya juga waktu itu ngajarin bapak-bapak yang malam Sabtu itu pakai kitab Asbah wan Nazoir. Itu ya. Kita baca ulang ya. Masaluhum. Baik, apa? 1, 2, 3. A'udzu billahi. Apa? 1, 2, 3. Masaluhum